Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke pasar malam, belikan saya kain kasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah sedang puasa. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Melihat dari banner gambar ini, judul yang tepat nih, jangan ada orang ketiga di antara kita. Bukunya sudah dipegang semua. Hai guys, kalian yang jadi minoritas di sana. Buku ini saya tulis ketika saya sedang menjalani fase kehidupan yang sangat sulit. Saat itu saya ingin mati saja. Kadang ketika kita sedang susah, rasanya di dalam tanah itu lebih nyaman daripada di atas tanah. Jadi saya coba cari bagaimana mereka melewati sakratul maut itu gimana. Akhirnya saya kumpulkan 35. Dan saya berharap waktu itu yang ke-36 saya. Dan ternyata nggak mati. Bisa lihat di halaman 8. Halaman 8. Yang paling bawah, halaman 8. Ketika kematian datang kepada Nabi Musa, dia merasa gelisah. Dia berkata, aku tidak gelisah menghadapi kematian. Yang membuat aku gelisah adalah ketika lidahku kering dan tidak lagi dapat menyebut Allah. Jadi ternyata bagi mereka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang mereka takutkan adalah ketika sudah mati, lidahnya kering, atau saat mau mati itu lidah kering dan tidak bisa berkata Allah. Mudah-mudahan kita semuanya saat mati, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah Allah. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bayangkan kalau kita mati, kalimat yang terakhir nggak usah disebut, batal puasa kita nanti. Kemudian Nabi Musa ini punya anak perempuan 3 orang. Bisa dilihat di halaman 9. Wahai anakku, tanamlah pohon kapas. Nanti kalau aku mati, kapasnya kalian pintal jadi benang, benangnya tenun jadi kain, dan kainnya jual untuk makan, supaya jangan menjual harga diri. Apa artinya? Perempuan punya usaha, perempuan punya bisnis. Bisnisnya apa? Masa cuman punya pohon kapas, Pak Ustadz? Ya, dia punya pabrik tekstil. Pakai es, Pak Ustadz, pabrik esnya sekalian. Nah, saya di mana-mana kalau tausiah, air di meja itu nggak boleh ada mereknya, karena itu iklan gratis. Tapi karena ini produk untuk ekonomi keumatan, ini sponsor kita, bukan? Kalau bukan kita turunkan. Saya nggak mau setelah ngaji buku kematian ini pulang dari sini semuanya mau mati. Bro, gimana bisnis kita? Ya udahlah, kita mau mati aja semua. Dunia ini terlalu menyakitkan. Nggak begitu konsep hidupnya. Justru dengan kita tahu bahwa kita akan mati, kita semuanya siapkan bekal untuk mati. Dunia ini sementara, besti. Yang abadi itu apa? Hubungan kita.
halaman 23. Saya sengaja menghibur diri saya, karena kalau saya terlalu serius nanti saya nangis. Terus kalau saya nangis siapa yang ngomong? Halaman 23. Ketika Nabi SAW mau meninggal dan dia sedang berada di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Tidak ada kematian yang paling indah di pangkuan seorang perempuan terkasih dan tersayang. Dan air liur yang terakhir masuk ke mulut Nabi adalah air liur Sayyidatuna Aisyah, karena waktu itu dia minta siwak. Siwak itu digigit ujungnya, karena siwak itu kasar, lalu digigit, dimasukkan ke mulut Nabi SAW. Dan kenangan yang terakhir bagi Sayyidatuna Aisyah adalah, jadi Nabi dengan Aisyah itu jatuh cintanya itu setiap hari. Ketika dia sedang i'tikaf, ini kamar Nabi, ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dengan kamar Nabi itu langsung nyambung, hanya ada dinding yang disebut dengan Taman Raudhah. Mudah-mudahan kita panjang umur nanti sholat di Raudhah. Dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing. Nabi enggak masuk kamar, karena kalau dia masuk kamar iktikafnya batal. Dan Sayyidatuna Aisyah enggak masuk masjid karena dia, mohon maaf, dalam keadaan haid. Terus solusinya gimana? Nabi mengulurkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah. Kenapa enggak Nabi langsung aja ambil sisir-nyisir sendiri? Begitulah mesranya Nabi. Dia minta sisirkan rambutnya. Kapan terakhir Bapak minta sisirkan rambut? Masih ingat? Ketika rambutnya masih ada Pak Ustadz. Jawabnya gitu aja. Suami saya nggak pernah minta sisirkan Pak Ustadz, terakhir dia minta pijit kepala. Terus waktu itu saya tanya, Mas, dulu yang pijit kepala kamu siapa? Kata dia, sebelum nikah sama kamu saya nggak pernah sakit kepala. Kayaknya Ustadz Somad ini nyindir kami ya. Dengar ngomong Ustadz Somad itu kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut mati semua. Lalu apa ucapan Nabi? Halaman 23, tulis Arab yang di tengah. Bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka kenikmatan, para nabi, siddiqin, orang mati syahid, dan orang soleh, kumpulkan aku bersama mereka ya Allah. Semoga kita semua juga nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita dengan dia 1446 tahun. Jarak lokasi kita dengan dia 9000 kilometer. Jarak fisik kita dengan dia Arab, kita Arab maklum, tapi kita punya satu hubungan dengan dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali kita sebut nama dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salat subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salat duha sebelum kemari tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Saya enggak salat duha Pak Ustaz, besok. Qabliyah zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Salat zuhur, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Salat asar, qabliyah maghrib. Salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya. Salat isya, ba'diyah isya. Tarawih, witir, tidur, tahajud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu lebih banyak nyebut nama suami atau nama Nabi Muhammad?
orang menyebut nama dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Bayangkan itu, password masuk surga nama dia. Ibu pasang password di rumah, password email, password handphone, nama suami, tapi masuk surga nggak nyebut nama suami. Pas masuk surga ditanya sama malaikat, siapa passwordnya? Mas Parno. Mohon maaf Mas, jangan tersinggung. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Halaman 26. Kok lompat-lompat Pak Ustadz? Ya kalau saya bacakan satu-satu, Idul Fitri baru selesai. Allahu Akbar, Allah. Beduknya udah siap tuh. Kita selesai. Nanti kalau aku mati, kata Abu Bakar, bawa jenazahku ke depan pintu kubur Nabi, ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau pintunya terbuka, bawa jenazahku, kuburkan di samping makam Nabi. Begitu meninggal, dibawa ke pintu makam Nabi. Pintu makam Nabi, diucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Langsung gemboknya jatuh dan dimakamkanlah Abu Bakar di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mau hijrah berada di Jabal Sur, berdua di gua. Waktu berada di kepungan orang kafir musyrik perang Uhud, berdua. Waktu meninggal dunia, makamnya samping-sampingan. Betapa indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita waktu ziarah makam Nabi itu 3 makam. Pertama, assalamu alayka ya Rasulullah, geser 1 langkah. Assalamu alayka ya Abu Bakrin Siddiq, geser 1 langkah. Assalamu alayka ya Umar ibn Khattab. Saya Pak Ustadz waktu ziarah ke makam Nabi itu mau nangis nggak jadi Pak Ustadz. Kenapa? Diusir polisi. Udah mau nangis, Haji. Ya Allah. Nangisnya malah di toko Pak Ustadz. Abu Bakar Siddiq. Seandainya kamu sedekah emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Memang sedap suara nyanyi. Suara nyanyi di dalam bis. Kalau mic sudah bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Berikutnya halaman 6. Umar bin Khattab waktu meninggal dia bilang, nanti kalau aku mati gali kuburku buat dalam, letakkan tangan kananmu di keningku dan tangan kirimu di daguku. Jika ruhku sudah tercabut, pejamkan mataku. Orang meninggal semua matanya begini. Nggak ada orang mati matanya terpejam. Kenapa orang mati itu matanya begini? Melihat ruhnya keluar. Terasa dingin dari ujung kaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik, dan keluar ruh dari mulut dan hidung, mata melihat. Ruh itu pergi. Gimana? Udah terasa? Kita kalau tidur, ini tulang belakang ini melengkung ke atas. Tulang belakang ini melengkung ke atas. Orang kalau sudah meninggal, ini daging tulang belakangnya ini turun ke bawah, jadi rata tulang. Perhatikan nanti malam yang punya suami, kalau suaminya tidur, kalau sudah rata ke bawah, siap-siap bagi warisan. Dan ketika mata kita melotot melihat ruh keluar, perbuatan yang paling ringan bukan melangkahkan kaki. Perbuatan paling ringan bukan menghayunkan tangan.
Perbuatan paling ringan adalah mengedipkan mata. Dan mengedipkan mata itu pun orang tidak mampu. Menggerakkan mulut nggak bisa. Menyebut nama saya, mulut mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi orang waktu mau mati nggak bisa menggerakkan mulut. Maka Allah kasih kalimat yang disebutkan tanpa menggerakkan mulut. La ilaha. Mati. Coba kalau orang meninggal sebut nama. Mau meninggal sebut nama. Abdul Somad. Mau meninggal mulut berat. Makanya sering kita mendengar ucapan kan, ketika kaki tidak bisa melangkah dan tangan tidak bisa menghayun, bibir tidak bisa berkata, berarti tanda-tanda stroke. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dari senyumnya Bapak, Ibu, adik, kakak, jamaah semua ini kelihatannya orang-orang yang bahagia dan hidupnya nggak punya utang. Semoga utangnya lunas. Banyak juga. Maka dia minta supaya sederhanakan lubang kuburku, jika aku baik di sisi Allah dia akan melapangkanku sejauh mata memandang. Kenapa dikatakan kubur itu sejauh mata memandang? Karena jenazah miring ke arah kiblat dan wajahnya ditempelkan ke dinding liang lahat. Ini dinding, itu hidung kita itu kena ke tanah liang lahat. Nanti malam mau tidur, coba tempat tidurnya nempel di dinding, gladi kotor. Ini mati ini kalau nggak gladi, coba nempel ke dinding. Nah, kalau ibu, bapak, kalau adik, kakak segan, suruh aja suami. Mas, coba tempelkan hidungmu ke dinding. Untuk apa? Gladi kotor. Makanya selalu doanya, jadikanlah kubur kami sejauh mata memandang. Kenapa? Karena waktu kita menempelkan hidung ke dinding itu, tengok mata kita, dekat sekali. Kita mau kubur kita lapang sejauh mata memandang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya yang meletakkannya ke dalam liang lahat, memiringkannya ke arah kiblat, meletakkan gumpalan tanah di tengkuknya dan menghadapkan wajahnya, menempelkan hidungnya ke ibu, kakak, adik saya yang perempuan. Kalau bisa anak kalian yang kalian mandikan satu hari 3 kali, mandi pagi, mandi siang, mandi malam, kalian mandikan 3 tahun, 5 tahun, dia juga lah yang akan memandikan jenazah kalian semua, insya Allah. Saya pesankan ke teman-teman saya, kalau aku mati kalian jangan datang. Kenapa? Karena tanganku nggak bisa menghapus air mata kalian. Nah, jangan ngomong gitu lah Mat, kami sedih, masa kau cerita mati. Karena kalau dilihat antara aku dengan kalian, kelihatannya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Serius sekali ya. Saya kalau serius saya nangis, makanya saya berusaha untuk menghibur diri saya supaya saya nggak nangis. Saya ingin memperlihatkan diri saya orang yang tegar. Saya kalau mau nangis saya pas sendiri. Kalau depan orang saya berusaha untuk tidak menangis. Ada juga orang mau nangis hidupkan kamera dulu. Udah. Semakin banyak yang nonton semakin kuat nangisnya. Saya nggak bisa gitu. Saya pernah disuruh bimbing iktikaf malam 10 Ramadan. Saya bilang aku nggak bisa kalau ngajak jamaah nangis, nggak bisa. Pokoknya coba aja katanya. Udah saya coba muhasabah 5 menit.
dosa kami begitu banyak. Ya, enggak nangis. Gimana nih, saya tengok kanan, enggak nangis. Kiri enggak, wah gawat ini. Akhirnya karena enggak ada yang nangis, nangis juga saya. Saya nangis bukan karena saya nangis karena sedih, kok enggak nangis mereka. Lama-lama saya nangis, akhirnya jamaah pun ikut nangis. Terus pas selesai muhasabah, pas kami lagi makan sahur, saya tanya, Tuhan kok nangis? Kami nggak tahu juga Pak Ustaz. Karena kami tengok yang lain nangis, nggak enak nggak nangis katanya. Jadi kalau bisa kita nangis, bangun malam pas tahajud, baca buku ini, rasakan bagaimana mereka melewati sakratul maut itu.